Salam Planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, izinkan The Bronner menjawab pertanyaan dari sahabat The Bronner bahwa menanggapi harga pupuk NPK. Ada satu pertanyaan yang sangat menarik dan harus saya jelaskan di malam hari yang berbahagia ini adalah kenapa pupuk NPK Pak Pendi yang memiliki kandungan sama, misalnya 12-12, 17-2 plus trace elemen ini atau 13-8, 27-4 ini kok harganya beda-beda, pada merek yang beda harganya beda, bahkan ada yang cukup jauh harganya. Di malam hari yang berbahagia ini izinkan The Bronner menjawab pertanyaan ini bahwa sekali lagi bahwa NPK ini sendiri memiliki bahan pembawa yang macam-macam. Sekali lagi banyak macamnya. Ada yang bahan pembawanya adalah liat yang secara umum misalnya 12-12, 17-2 plus TE, ada yang nggak ada TE-nya, ada yang ada TE-nya. Kemudian 13-8, 27-4 plus 0,65 boron itu ya ada yang 0,5, ada yang 0,65 ya. Ini juga sering membingungkan. Tapi pada prinsipnya pupuk-pupuk ini yang relatif umum adalah memiliki bahan pembawa liat, sehingga harganya ya cukup lumayan di atas 500.000 pada hari ini. Namun kalau Bapak Ibu semuanya menemukan di bawah 400.000, biasanya bahan pembawanya adalah bukan liat, tidak seperti merek Mahkota atau Pak Tani yang rata-rata bahan pembawanya adalah liat. Lah pertanyaannya, bahan pembawanya apa Pak Pendi? Bahan pembawanya adalah organik. Maka jangan kaget karena bahwa dalam sekarang tidak boleh ya, dari Kementan sendiri mengatakan bahwa adanya pupuk semi organik itu tidak ada, makanya menjadi pupuk NPK tetap menjadi NPK, namun bahan pembawanya adalah lain. Sebagai contoh adalah pupuk-pupuk berbahan pembawa organik bisa dari kotoran hewan, misalnya dari kotoran kambing yang sudah dikeringkan, kemudian atau kotoran kelinci, atau juga limbah pabrik, misalnya dari solid ataupun terutama solid ya yang dikeringkan dan dipadatkan, kemudian diperkaya dengan unsur hara tertentu sehingga mencapai formulasi seperti tadi 12-12, 17-2 atau 13-8, 27-4. Sehingga harganya memang jauh dibandingkan yang organik sama yang liat itu berbeda jauh. Pertanyaannya, apakah keuntungan dan kelebihannya Pak Pendi? Ketika kita menggunakan liat, salah satu faktor yang kita inginkan adalah menjadi slow release. Sekali lagi, NPK itu tujuannya adalah slow release, khususnya adalah untuk NPK berbahan pembawa liat, di mana bahwa pembawaan liat ini lama-lama akan memberikan unsur hara kepada tanaman kelapa sawit kita itu adalah secara pelan-pelan, slow, namanya slow release ya, pelan-pelan. Nah, ketika kita menggunakan bahan organik ya kelebihannya otomatis akan slow juga rilisnya. Namun yang harus garis bawahi dengan pemberian ada bahan pembawa organik ini adalah akan menambah bahan organik di dalam tanah yang tidak hanya memberikan unsur hara saja tapi memperbaiki tanah. Kelemahannya apa Pak Pendi? Kelemahannya adalah bahwa dia biasanya diperkaya dengan menggunakan unsur-unsur dari luar, misalnya dari menggunakan nitrogennya diperkaya dengan urea cair atau kaliumnya diperkaya dengan KCl sehingga mencapai angka yang segitu gitu loh. Sehingga harganya memang beda-beda. Kemudian kalau di NPK yang lain ya misalnya 16-16 itu kok ada yang jomplang sekali Pak Pendi, ada yang jomplang dengan Mahkota ya misalnya 16-16 Mutiara misalnya, itu kok harganya jomplang banget, ada yang 16-16 harganya 300.000. Maka kembali lagi bahan pembawanya 16-16 Mutiara itu bisa larut 100% dalam air. Walaupun larutnya nggak seperti urea plunglap itu tidak, tapi tetap memiliki kemampuan untuk larut sempurna di dalam air. Tapi kalau yang murah ya biasanya akan apakah tidak mungkin NPK 16-16 tertentu memiliki bahan pembawa organik? Ya mungkin saja, karena dia sistemnya adalah diperkaya mencapai unsur hara 16% nitrogen, 16% P2O5 dan 16% K2O. Prinsipnya seperti itu. Maka harganya beda-beda. Sehingga di dalam pemilihan NPK, sahabat The Bronner semuanya, maka kita harus hati-hati. Kenapa The Bronner selalu menyarankan? Ada suatu hal yang sangat menggelitik. Pak Pendi selalu menyarankan yang mahal-mahal. Bukan masalah yang mahal-mahal Mas. Tapi ini adalah bicara tentang kualitas. Kemudian misalnya gini, apa sih kelemahannya kalau kita menggunakan pupuk yang murah, kemudian under spec Mas? Kita bisa bayangkan, under spec. Misalnya kita beli 16-16 Mutiara
dengan 16% nitrogen, 16% P2O5 dan 16% K2O dengan harga misalnya Rp800.000 dengan kecepatan rilis dia yang relatif sangat baik sekali. Maka sering saya sampaikan Mutiara adalah pupuk sultan. Bagaimana kalau masnya membeli 16 harganya 200.000 yang under spec, yang nitrogennya hanya 2% saja, fosfornya rata-rata hanya 7% saja, kaliumnya 4%. Betapa ruginya kita membeli itu gitu loh. Dan ingat bahwa di dalam pemupukan kita ada faktor X yang kedua, yaitu selain beli pupuk adalah beli tenaga kerja. Sehingga kenapa yang disarankan selalu kepada sahabat obrol semuanya menggunakan pupuk-pupuk yang perbuatan PT. Kalau CV gimana? Tidak semua PT tidak semua CV itu jelek, tidak. Namun baik kualitasnya. Kembali lagi melihat kualitasnya. Dan sahabat obrol semuanya, dan bermerek juga beda-beda. Kita contohkan saja. NPK 12-12-17-2 plus trace elemen miliknya Mahkota dan miliknya Pak Tani, apakah ada bedanya? Secara prinsip kandungannya sama, Mas. Secara prinsip sama. Namun kekuatan dari granulasinya juga beda. Coba ada Bapak pernah melihatnya, membandingkan kedua granulasi ini. Tapi ingat bahwa NPK didesain sedemikian rupa sehingga untuk memang slow release. Sehingga dengan adanya granulasinya agak keras, misalnya miliknya Mahkota memang agak keras dibandingkan dengan Pak Tani, ya memang konsep dasar slow release itu ditanamkan di dalam pupuk NPK tersebut. Sehingga ketika pupuk di bibitan kadang-kadang kok nggak larut-larut, ya memang tidak larut, memang pelan-pelan. Dia sistemnya kayak hubungan larutan tanah dan liat itu di dalam konsep ilmu tanah seperti itu. Jadi dia memberikannya pelan-pelan jika dibutuhkan, kemudian jika kena air dan sebagainya. Namun ketika menggunakan NPK organik, apa sih kelebihannya yang tadi bahwa akan menambah bahan organik? Kelemahannya adalah inkonsistensi atau tidak, kadang-kadang tidak stabil, kandungannya tidak stabil. Sehingga kadang-kadang ada misalnya 12-12-17-2, kadang-kadang nitrogennya bisa 11,5, kadang-kadang bisa 12,5, yang semuanya disetarakan menjadi 12. Karena memang di dalam pupuk itu sendiri, sahabat obrol semua tidak akan bisa menemukan. Misalnya di dalam NPK 12-12-17-2, Pak Tani sekalipun, miliknya Saprotan Utama, mereknya Pak Tani, 12-12-17-2, apakah nitrogennya persis tepat 12%? Tidak. Biasanya bisa lebih, 12,3, kemudian bisa kurang sedikit 11,7 misalnya. Begitu juga dengan kaliumnya, bahkan kaliumnya bisa sampai 14, tapi tetap dituliskan menjadi 13% K2O. Hal ini yang harus kita pahami sebagai pengguna dari NPK itu sendiri. Dan di malam hari yang berbahagia ini sekaligus menjawab pertanyaan, Pak Pendi, NPK itu boleh dilarutkan nggak sih? Kan kalau kita dilarutkan berarti kita sudah mengkhianati konsep dasar NPK yang slow release, Mas. Dia memiliki unsur hara yang kompleks, yaitu nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, tapi memang didesain slow release. Kalau misalnya dicairkan, maka kembali lagi, kenapa harus dicairkan? Itu karena konsep dasarnya ketika tanaman butuh larut dulu, maka dia secara otomatis akan terjadi kemudian rilis dan diserap itu. Misalnya nitrogen, misalnya NPK, maka rilisnya menjadi nitrat, misalnya menjadi amonium, kemudian karena oksidasi menjadi nitrat dan diserap oleh tanaman kelapa sawit kita. Namun tidak secara fast release seperti urea atau ZA atau KCl itu tidak. Tapi memang slow release. Maka selalu saya sampaikan, penggunaan NPK yang terbaik bukan berarti dibagi 2 itu lebih bagus dari dibagi 3. Kalau saya milih dibagi 3, bahkan dibagi 4, jauh lebih baik dibandingkan dibagi hanya 2 saja. Kenapa? Karena slow, pelan-pelan dan mengurangi faktor kelelahan. Dan NPK yang dilarutkan belum tentu efisiensinya dapat. Kenapa? Misalnya NPK Mutiara yang dilarutkan itu hanya pada kalau yang saya yakini bahwa dilarutkan pupuk menggunakan NPK ini biasanya berada di bibitan saja. Itu pun di PN saja. Yang kalau sudah MN ngapain kita larutkan? Semuanya akan ada air siraman juga dapat, sehingga rilisnya akan lebih mudah dibandingkan kalau misalnya harus dicairkan. Karena faktor yang dicairkan, pupuk NPK yang dicairkan, faktor kehilangannya juga pasti ada. Kenapa? Karena bahwa kondisi yang sudah terlarut itu akan mudah menguap juga. Bukan berarti tidak ada celahnya.
Sehingga ketika dikocor, ya apalagi ini. Ada pertanyaan, Pak Pendi, tapi di sayuran dikocor. Ntar dulu, begitu dikocor di sayuran, dengan adanya kecepatan nitrogen yang dicairkan, maka memang penyerapan relatif lebih cepat. Tapi ingat bahwa faktor kehilangannya adalah sayuran dicerap cepat, ya wajar-wajar saja. Tapi di kelapa sawit, kepenggunaannya sampai 1 kilogram per pokok misalnya, atau 1,5 kilogram, maka ketika dicairkan, sekali lagi kalau menurut saya kurang efisien, lebih bagus dipupukkan seperti biasa. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan di malam hari yang panas ini, karena memang banyak sekali di hari yang fitri ini banyak bertanya tentang NPK, karena kayaknya ya semoga harga kelapa sawit menjadi lebih baik dan kesejahteraan sahabat-sahabat Brunel petani kelapa sawit akan menjadi lebih baik. Dan sekali lagi semoga Allah memberikan kesehatan tanpa syarat bagi kita semuanya, dan terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.